Terkadang ku tak mengerti mengapa semua harus terjadi. Tuhan izinkan semua salah silih berganti, namun ku tahu kau membentuk diriku. Terkadang
Shalom saudara sekalian, apa kabar? Hari ini saya muncul lagi. Kita sekarang mulai, saya akan khotbah secara online lagi, streaming lagi. Ya, saya baru selesai sakit daripada COVID-19 virus. Nah, dari sakit inilah saya punya pengalaman yang membuat saya jadi belajar, dan kita belajar juga dari apa yang saya alami. Jadi saya ingin share dengan apa yang sudah pengalaman saya ketika saya sakit virus COVID ini. Padahal saya tidak pernah punya bayangan di dalam diri saya. Dulu saya pernah saya berkata bahwa saya nggak punya yang namanya pikiran bahwa saya akan kena virus itu. Saya menjaga roh, jiwa, dan tubuh saya itu baik gitu. Jadi jiwa saya nggak stres, saya nggak tertekan, saya nggak takut dengan virus itu. Ya, saya punya iman, saya punya kepercayaan, saya punya urapan, saya punya puasa. Jadi saya berpikir bahwa itu semuanya akan fine aja. Jadi bermula dari tanggal 5 Agustus itu di hari Rabu. Jadi ketika habis kita peperangan, itu saya malam-malam itu sudah berasa badan nggak enak, kepala terutama. Akhirnya hari Rabu itu, malam itu saya sakit dengan kepala yang sakit dan agak demam gitu. Saya berpikir bahwa waktu itu cuma hanya meriang, karena saya biasa seperti itu, meriang gitu. Maksudnya walaupun jarang, tapi saya tahu ini ciri-ciri ini seperti meriang gitu. Jadi saya berusaha untuk membuat tubuh saya keringetan dalam 2 hari itu, ya akhirnya bisa keluar keringat gitu loh. Tapi sakit kepala itu tidak selesai gitu. Bahkan jadi saya berpikir lebih baik saya jatuh motor dan saya besok gitu ya, luka, dibandingkan saya harus mengalami sakit kepala. Itu karena setiap 3-4 detik itu seperti apa ya, cut gitu loh, seperti orang ditembak gitu, dan langsung sakit sekali gitu loh. Itu tiap 3-4 jam. Jadi bayangkan bahwa sehari full begitu saya mengalami seperti itu, berhari-hari saya dapat minum obat, ya Panadol lah segala macam gitu ya. Itu tidak tidak bisa gitu. Kemudian di hari Minggunya, nah itu Minggu lah, makanya waktu itu saya nggak bisa khotbah, akhirnya mendapat dari luar, dari Pak Daniel, akhirnya dia bisa khotbah. Itu pun saya telepon dia di hari Sabtu. Hari Minggu akhirnya saya bilang, aduh mendingan ke rumah sakit aja dah, dengan istilahnya gue bayar rumah sakit, selesailah diinfus segala macam gitu loh. Nah hari Minggu itu pagi itu saya kesana, dan ketika kesana saya pengen mau dirawat, dia bilang nggak bisa, harus dites COVID dulu. Nah akhirnya waktu dites, hasilnya keluar di tanggal 11, dan itu dinyatakan saya positif. Wah, saya kaget juga, kok bisa kena ya. Padahal saya, ya, akhirnya setelah saya coba memilah-milah kenapa gitu ya, kok saya bisa kena gitu. Ya karena akhirnya saya berpikir bahwa itu berapa hari sebelumnya itu memang saya nggak bisa tidur gitu. Ada 3 hari yang saya nggak bisa tidur gara-gara itu karena saya cuma minum kopi. Jadi anak saya waktu itu pernah kita beli kopi itu di Jepang. Jadi saya pikir itu nggak diminum itu saya pakai. Jadi istilahnya saya minumin gitu. Jadi berapa hari itu saya minumin. Nah, tubuh saya itu terlalu sensitif dengan kopi. Jadi kenapa sensitif? Karena dari masih kecil itu saya nggak pernah dikasih mama saya itu kopi, nggak pernah gitu. Saya minum kopi sekali itu pertama kali waktu masih remaja sekitar 15-an, itu karena waktu lagi ke kuliah, lagi SMP atau SMA itu, karena saya sakit waktu itu ada di tenda ya, saya lupa ada trek atau apa, saya dikasih minum kopi. Nah waktu minum kopi itu saya jadi segar. Nah sejak itu saya nggak pernah minum kopi. Kalau orang nawarin minum kopi sama saya bilang nggak takut hitam gitu. Jadi saya selalu tolak sampai ya umur 45 ketika anak saya udah mulai pada kita ke mall, dia akan minta Starbucks segala macam, baru saya minum gitu. Nah selebihnya itu istilahnya sebelum umur 45 mungkin 10 jari aja nggak ada gitu loh saya minum kopi gitu loh. Jadi saya sangat tidak suka bukan tidak suka ya, memang saya nggak mau aja gitu.
Ya sampai akhirnya umur 45 saya mulai, nah di situ saya mulai ngerasa ketika saya minum kopi, saya menjadi tidak bisa tidur gitu, susah tidurnya gitu. Nah waktu itu jadi saya tidur paling sekitar 3 jam, 4 jam, 5 jam gitu. Nah itu saya tidak imbangin di siangnya sih nggak bisa tidur gitu. Saya biasanya kalau malam nggak bisa tidur, saya coba di siangnya, tapi nggak bisa tidur juga. Jadi berhari-hari itu saya tidak bisa tidur. Roh saya bagus, jiwa saya bagus, tubuh saya lemah, virus masuk. Jadi virus ini karena imun kita, daya tahan tubuh kita yang lemah, itu akan beresiko tidur, akhirnya bisa masuk. Tapi selama tubuh kita, daya tahan tubuh kita kuat, roh kita kuat, jiwa kita kuat, tubuh kita, daya tahan tubuh kita, imun kita kuat, kita pun akan aman gitu. Kita pasti aman gitu dengan virus yang ada. Yang penting asal kita jangan stres dan ketakutan, itu aja, karena itu akan mengurangi imun. Nah kalau saya tuh gara-garanya akibat daripada tidak bisa tidur. Nah akhirnya diawali ya dengan sakit kepala. Nah akhirnya ya setelah dinyatakan tanggal 11 itu hari Rabunya saya dinyatakan bahwa saya positif, saya disuruh isolasi mandiri. Saya coba isolasi mandiri. Nah ketika saya buruk saya isolasi, tapi karena kepala saya itu yang udah sakit, akhirnya ketika saya tanya teman saya, dokter bilang minum pensan. Nah, pas minum pensan memang lebih baik, tapi ya hanya lebih baik doang gitu loh. Saya berusaha untuk ini, tapi susah karena kepala sakit gitu loh. Nah dengan tubuh yang lemah. Sebab gini, COVID ini bisa dilawan sebetulnya. Kayak istri saya, jadi ketika dia kena sekalipun dia positif, itu dia melawan. Dan akhirnya dia menang, gitu loh. Jadi dia olahraga, dia lawan tuh semua. Tidak ada pengaruh apa-apa terhadap dia. Tapi saya sudah kena. Saya nggak bisa ngelawan karena badan saya lemah, kepala saya sakit. Susah sekali untuk melawan. Akhirnya saya cuma di tempat tidur saja. Akhirnya karena saya tidak bisa juga, tanggal 16 akhirnya hari Minggunya, karena saya pakai oximeter itu. Nah itu oksigen saya makin berkurang. Seharusnya itu minimal 94 atau 95 gitu. Nah ini saya mulai berkurang sampai 91, 92, di mana saya menjadi napas saya agak sesak gitu, agak susah gitu. Akhirnya saya ambil keputusan ya udahlah. Nah di hari Minggu itu saya minta dirawat. Kita dirawat. Waktu saya bilang Tuhan, saya pengennya nggak mau dirawat. Soalnya gini, awalnya itu dokter sana katakan, Pak, ini kita coba cari dulu ya, karena seringkali penuh. Wah, pas dibilang penuh kayak gitu, waduh saya bingung nih. Dia bilang bisa sehari 2 hari nih kalau istilahnya di IGD waktu itu. Sehari 2 hari mesti nunggunya, karena ada yang pernah seperti itu. Waduh, saya bilang gimana nih? Saya bilang Tuhan tolong supaya saya bisa dapat. Bapak mau pilih yang mana? Kalau bisa saya mau yang Siloam aja lah. Nah, jadi ada 2 nih, Siloam yang di Tangerang sama Siloam yang di Mampang. Saya bilang ada Siloam Mampang. Nah, waktu itu ya singkat cerita saya minta yang dari pemerintah gitu loh, yang gratis lah gitu loh. Akhirnya dibawa 1:30 sampai ke sana. Nah sampai ke sana di Minggu siangnya itu ya bla 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 segala macam, akhirnya masuk ke kamar. Nah waktu masuk ke kamar, waktu saya lihat dengan ruangan itu tidak ada jendela, ruangan tertutup paling pojok tadi, dan saya nggak nyaman. Jadi saya bilang aduh gimana nih nggak nyaman kayak begini. Saya bilang saya minta tuker dah kamarnya, saya mau yang ada jendela. Aduh Pak, kita mesti tanya dulu. Terus akhirnya saya bilang, ya udahlah. Kemudian saya tanya Roh Kudus, situasi kayak gini saya minta firman, kasih saya firman. Nah akhirnya dia langsung munculin ayat firman Mazmur 23. Nah ini yang saya baca, saya ingin bacakan kepada saudara. Jadi dalam Mazmur 23 ini kemudian saya buka HP saya, kemudian saya mulai membacanya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku yang membimbing aku ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku,
dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dia mengingatkan saya tentang Tuhan sebagai gembala yang baik. Ini firman ini membuat saya kuat, tapi yang saya pegang itulah kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku. Jadi saya bilang, Tuhan, aku tahu aku punya kemurahan supaya aku bisa pindah kamar. Jadi saya pegang itu dari jam kurang lebih jam 3 sudah masuk kamar itu. Saya tungguin, saya tanya, Sus gimana Sus? Nggak bisa, belum ada jawaban. Aduh, saya cuma hanya mengklaim aja bahwa kemurahan, firman di Mazmur 23 ini bahwa kebajikan dan kemurahan itu akan mengikuti aku. Artinya akan ada kemurahan untuk aku ini untuk bisa pindah. Kenapa? Ketika saya lagi minta itu kan pintu kamar dibuka. Nah, ketika pintu kamar dibuka, saya lihat kamar yang di seberang saya itu lagi dibuka. Dan ketika saya lihat pas lagi dibuka, saya lihat ada sinar dan ada jendela. Nah, saya berpikir bahwa di sana berarti ada kamar. Apa maksudnya kamar sana tuh ada jendelanya. Nah, cuma kan nggak tahu apakah kamar itu penuh atau ada kosong. Ya saya hanya bilang, Tuhan, kebajikan dan kemurahan itu mengikuti aku. Nah, kemudian malamnya, Pak, boleh pindah. Aduh, saya bersyukur banget, puji Tuhan. Kenapa? Karena ada orang yang keluar, cuman lagi dibetulin dulu WC-nya. Oke lah, nggak apa-apa, saya tunggu. Akhirnya malam itu juga saya pindah. Soalnya kalau kamar itu saya udah stres gitu. Stresnya karena gelap, bukan gelap ya, karena tertutup gitu loh. Dan itu puji Tuhan sekali bahwa istilahnya saya bisa mendapatkan ya akhirnya kamarnya saya sendiri doang. Jadi nggak ada orang lain, sendiri doang. Jendelanya besar sekali, satu ruangan itu jendelanya besar bagian depannya. Jadi saya bersyukur bahwa saya mendapatkan tempat yang bagus gitu loh. Walaupun saya sakit, ya puji Tuhan saja lah gitu loh, bahwa saya bisa mendapatkan kamar yang bagus gitu. Nah, ketika dirawat itu, jadi karena tubuh saya waktu itu dokter bilang tuh sekitar 20-30% paru saya tuh kena gitu loh. Jadi tekanan itu kabutnya itu sekitar 20-30%. Itu yang membuat saya nafas saya agak sesak gitu. Nah, ketika saya dirawat seperti itu tanggal 16 saya dirawat tuh hari Minggunya. Nah, saya minta dokter untuk saya bisa obat tidur gitu. Nah, akhirnya dikasih gitu. Nah, selama 3 hari itu, walaupun saya nggak tiap hari saya minum obat tidur, cuma selama 3 hari dari Minggu, Senin, Selasa itu saya bisa tidur. Nah, hari Rabunya, jadi selama Senin, Selasa itu saya cuma hanya sikat gigi, ganti baju doang. Saya nggak mandi. Karena ketika saya ke kamar mandi itu badan udah lemes. Karena saya mesti ditopang dengan oksigen. Tapi ketika hari Rabu paginya, ketika saya mau mandi, itu saya BAB dan segala macam, itu dibutuhkan sekitar 15-20 menit. Dan saya bisa tanpa oksigen. Jadi 2,5 hari itu saya bisa menjadi pulih dengan oksigen yang bisa dilepas. Siangnya bisa dilepas. Jadi itu ya saya puji Tuhan sekali bahwa Tuhan tolong saya. Plus itu juga karena saya bisa tidur. Saya ini kalah kalau tidur. Maksudnya kalau saya kurang tidur itu saya kalah. Kekalahan saya di situ. Saya jaga tubuh saya itu benar-benar jaga tubuh. Baik pola makan saya, pola minum saya, pola tidur saya pun saya harus punya tidur tuh 7-8 jam. Saya punya target 7-8 jam. Itu setiap hari. Jadi rata-rata saya sekitar begitu. Jadi saya sangat menjaga sekali tubuh saya. Sehingga waktu kemarin saya cek darah, belum lama cek darah, seluruh tubuh saya itu bagus. Paru-paru saya, jantung saya, ginjal saya, semuanya bagus gitu. Normal semua gitu. Saya nggak punya penyakitan. Karena memang saya sangat menjaga hidup saya untuk sehat gitu. Saya jaga banget. Saya minum aja 99% itu pakai minum air putih gitu. Kecuali saya ke mall, itu aja. Itu juga kalau sama anak saya gitu. Mayoritas saya hidup istilah jaga makan dan minumnya gitu. Makan tidak berlebihan, makan juga tidak banyak-banyak gitu loh. Makan juga tidak ada makanan yang saya makan terus. Saya nggak punya makanan yang membuat saya harus makan terus.
Saya sangat menjaga tubuh saya, tetapi ketika saya tidak bisa tidur, tubuh drop, virus masuk. Nah, ini bagi saudara sekalian, jaga tubuh saudara. Kita masuk PSBB lagi karena di Jakarta PSBB lagi. Besok tanggal 14 September kita masuk ke PSBB lagi. Gereja disuruh tutup, yang buka juga ditutup. Pokoknya rumah ibadah ditutup lagi. Nah, karena memang makin banyak yang kena gitu loh. Tapi kalau kita jaga daya tahan tubuh kita bagus, ya kita nggak akan kenapa-napa gitu loh. Makanya tetap mesti pakai masker, jaga jarak, ya jaga diri lah gitu loh, untuk supaya tetap aman gitu loh. Karena ini belum selesai, masa ini belum selesai. Jadi virus itu adalah makhluk hidup. Kita adalah makhluk hidup. Jadi makhluk hidup kita ini sebagai manusia harus berperan dengan virus. Jadi kalau tentara di dalam diri kita atau daya tahan tubuh kita kuat, kemudian ada tentaranya virus, jadi tentara kita sama tentara virus saling berantem. Kalau kita menang karena tinggi daya tahan tubuh, karena tentara kita benar, kita pasti menang. Nah, tetapi ketika saya drop, tentara di dalam diri saya itu nggak bisa melawan virus yang makhluk hidup itu. Akhirnya masuklah virus itu. Ya, kita tidak tahu dari mana asalnya, cuma walaupun saya mengira-ngira, tetapi penting adalah bahwa kita harus menjaga diri kita, dan plus kita bisa lawan itu virus. Kalau kita punya kemauan itu bisa dilawan. Nah, yang saya ingin bahas sebetulnya begini, itu pengalaman saya. Sampai akhirnya di tanggal 22 itu saya keluar, 22 Agustus. Setelah 3 hari setelah tanggal 19 saya udah bisa nafas dan lepas oksigen. Itu sebetulnya total saya sudah sehat gitu loh. Jadi mengalami, ya semakin lama semakin baik. Cuman dokter bilang minimal mesti 24 hari gitu loh. 14 hari gitu loh, baru boleh pulang karena protokolnya seperti itu. Akhirnya memang tanggal 22 saya diperbolehkan pulang gitu loh. Setelah hasil tes darahnya dan hasil toraknya itu semakin membaik. Akhirnya saya diperbolehkan pulang. Nah, saya ingin bicara masalah pada waktu apa yang saya alami, terutama pada waktu saya sakit kepala. Itu sakitnya benar-benar saya menderita banget, nggak enak, sengsara. Itu yang saya paling nggak suka kalau sakit kepala gitu. Sehingga dulu saya pernah melakukan DSA. DSA itu adalah penyemprotan untuk membersihkan otak. Saya pernah di CT scan, otak saya itu bagus, maksudnya nggak ada penyumbatan segala macam. Walaupun adalah karena umur gitu ya, tetapi itu sangat kecil sekali. Tetapi sedang saya tetap lakukan DSA supaya tetap membersihkan. Jadi kepala saya ini sebetulnya bersih gitu loh, nggak ada penyumbatan segala macam. Tapi ketika itu ada sakit kepala, itu sakitnya itu nggak enak sekali. Pasti ada penyumbatan karena virus itu gitu loh. Nah, itu yang membuat saya harus menahan sakit itu berhari-hari. Nah, pada waktu saya mengalami seperti itu saya cuma hanya katakan begini, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau luar biasa, saya kuat, saya bisa. Engkau Allah yang tidak pernah salah, Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Engkau baik, kasih-Mu tetap ada dalam diriku. Jadi pada waktu saya nggak bisa tidur, waktu saya harus menahan sakit, saya berusaha untuk tidak mengeluarkan keluhan. Guru Tuhan, kenapa saya udah doa, saya udah perangi kok begini? Padahal saya sudah punya urapan, saya punya kuasa, saya menjaga otak saya nggak pernah punya pikiran untuk kena virus. Tapi kenapa saya harus kena? Itu tidak ada pikiran-pikiran seperti dalam diri saya. Saya menjaganya pikiran saya untuk supaya tidak mempertanyakan Tuhan. Tidak mempertanyakan Tuhan. Tapi saya berusaha untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan. Saya memuji Tuhan, Kau baik. Engkau Allah yang baik. Kau tidak pernah salah. Kau baik. Nah, itulah yang firman Allah katakan di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal.
Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Kalau dalam terjemahan lain mengucap syukurlah di dalam segala kondisi, segala keadaan. Sebab itu yang dikehendaki Allah. Allah maunya begitu gitu maksudnya. Jadi dalam setiap keadaan yang kita alami, Allah pengen kita tetap mengucap syukur. Nah, ketika saya mengalami seperti itu, saya tetap bersyukur sama Tuhan. Saya bingung, kenapa saya bisa bertahan tanpa saya mengeluh, maksudnya mempertanyakan Tuhan. Akhirnya saya coba keinget dengan Smith Wigglesworth. Gitu. Bagi saya dia adalah guru saya. Saya mengalami banyak perubahan tuh gara-gara dia. Dari apa yang dia alami, karena dia memang hamba Tuhan yang luar biasa. Saya menjaga tubuh saya itu gara-gara dia. Di buku itu mengenai biografi dia, itu dia ketika ada temannya datang ke rumah dia mengenai baju coat itu baju apa ya, coat itu baju yang panjang lah gitu ya, karena itu waktu lagi musim dingin kali ya. Pakai baju coatmu, dia bilang, karena engkau harus bertanggung jawab terhadap tubuhmu di hadapan Tuhan. Nah di situ saya berpikir ya, Tuhan memberikan kepada tubuh kepada kita untuk kita jaga, dan kita harus bertanggung jawab sama Tuhan untuk tubuh kita. Jadi saat itu saya berusaha untuk bertanggung jawab dengan tubuh saya. Itulah saya menjaga tubuh saya supaya sehat. Karena saya tahu, ya, apalagi saya gak pernah ngalamin sakit. Jadi sakit itu sangat tidak enak. Jadi banyak orang tuh nggak mikir. Mereka makan seenaknya, mereka minum manis-manis seenaknya. Ini siapapun ada hamba Tuhan itu sampai cuci darah. Kenapa? Karena suka makan kambing. Karena suka makan kambing yang terus menerus gitu. Saya makan kambing, saya suka. Tapi ketika saya makan kambing sekali, mungkin saya makan kambing lagi mungkin bulan depan, mungkin 2 bulan lagi gitu. Jadi saya menjaga seperti itu karena apa yang ditulis daripada si Smith. Kita harus bertanggung jawab terhadap tubuh kita. Wah, di situ saya berusaha sekali untuk menjaga tubuh saya supaya saya tidak sakit gitu loh. Nah, satu lagi dia pernah punya satu kejadian. Di umur 70 tahun, Smith itu mengalami dia ke dokter, dia sakit sekali di bagian, oke, di badannya sakit. Nah, ketika dicek sama dokter, ternyata dia punya batu ginjal. Nah, dokternya katakan gini, ini harus dioperasi, karena ini udah parah dan kau bisa mati kalau nggak dioperasi. Tetapi Smith katakan, maaf, saya tidak mau operasi. Kenapa? Tuhan yang buat tubuh saya, dan saya sudah serahkan tubuh saya sama Tuhan. Akhirnya biar Tuhanlah yang membereskan masalah tubuh saya, dan saya bisa disembuhkan oleh Tuhan. Dan tidak ada satupun, tidak ada pisau operasi atau pisau yang bisa membelek, istilahnya menyayat saya selama saya masih hidup. Jadi dia menolak karena dia mengatakan bahwa yang cipta saya adalah Tuhan, saya sudah serahin, jadi dia yang tanggung jawab. Jadi dia percaya bahwa Tuhan yang akan menyembuhkan dia. Nah, saudara bisa bayangkan bahwa di umur 70 tahun dia harus melawan batu ginjal. Jadi kadang-kadang dia 70 tahun, jadi ketika rasa sakit itu muncul, itu malam-malam dia bisa jatuh dari tempat tidur atau dia guling-gulingan tempat tidur untuk menahan sakitnya, untuk bisa mengeluarkan batu ginjal itu melalui ketika dia kencing. Saya ketika saya ingat lagi sekitar Januari atau Februari sebelum COVID itu saya ke rumah sakit, ada seorang yang sakit baru diangkat ada batu ginjalnya gitu loh. Jadi habis dioperasi lah. Waktu sama istri saya. Nah, saya ketika ke sana orang itu ini laki-laki umurnya sekitar nggak sampai 60 lah, mungkin 58 atau 59 gitu ya. Nah, dia ngomong gini, aduh, saya tuh udah minta sama Tuhan biar Tuhan udah buat saya mati aja lah. Loh, kenapa?
sakit banget, sakit. Aduh, saya udah bilang, Tuhan, saya udah cukup lah tinggal di dunia ini lah. Udahlah, mendingan angkat saya lah, sampai bapak saya mati aja lah. Saya nggak tahan, sakit banget, sengsara banget, saya menderita banget. Saya pengen lo diangkat sama Tuhan. Jadi dia habis operasi, mungkin di dalamnya masih luka. Dan lukanya ini mempengaruhi dia masih ngerasain sakitnya gitu loh. Nah, itu cuma sekitar 2 hari atau 3 hari. Dia ngalami sakit, dia udah begitu mengeluh. Smith, dia mencoba untuk mengeluarkan batu ginjalnya sendiri. Jadi pada waktu dia khotbah, seperti saya khotbah seperti ini, ketika ada serangan sakitnya, dia harus permisi dulu ke KWC. Dia harus mengerang dulu untuk kesakitannya, untuk ngeluarin batu-batu ginjalnya. Bisa bayangkan ketika dia berkhotbah atau dalam keseharian dia, baik di rumah maupun di pelayanan, dia harus mengalami sakit luar biasa itu. Dan ketika di dalam pelayanan, dia melihat orang-orang disembuhkan oleh Tuhan. Tapi dia sendiri tidak sembuh. Dan dia masih sakit. Mantunya, saya lupa namanya siapa, itu dalam buku itu katakan, seringkali celana dalamnya itu darah semua. Keluar darah semua. Jadi darah. Bisa bayangkan penderitaannya seperti apa. Tetapi dia tidak mau untuk dioperasi. Kalau saya nih, yaudah operasi aja lah daripada gue nahan sakit. Saya sakit kepala aja sudah langsung ke dokter. Saya berusaha nahan tapi nggak bisa. Udah, saya ingin dirawat aja. Saya bisa bayangkan bahwa betapa sakitnya si Smith itu harus mengeluarkan. Saudara tahu berapa lama dia mengalami seperti mengeluarkan itu batu ginjalnya? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setengah tahun, setahun, atau 2 tahun? Dia mengeluarkan ginjalnya, batu ginjalnya itu selama 6 tahun. 6 tahun dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Karena prinsip yang dia pegang. Dan tahu saudara, berapa banyak batu yang dikeluarkan oleh dia. Jadi ketika keluar, dia ambil, dia masukin ke botol kaca. Selama 6 tahun itu, dia keluarin lebih daripada 100 batu. Bayangkan saudara, bagaimana dia bisa bertahan selama 6 tahun dengan prinsip Tuhan yang akan sembuhkan, Tuhan yang akan bereskan. Dia bisa bayangkan ketika dia lagi ngedoain orang kanker, penyakit kanker sembuh, ketika dia mendoakan orang-orang yang mengalami istilahnya ya sakit penyakit, dan dia melihat kesembuhan demi kesembuhan. Tetapi ketika dia lagi mengalami ada lagi doa dan orang itu sembuh, dia mengalami kesakitan dan dia harus ke WC. Bisa bayangkan apakah dia akan bertanya, Tuhan, kok orang lain disembuhkan, kok saya enggak? Tidak. Dia tidak mengeluh. Dia tetap percaya akan kasih Allah. Jadi cerita ini itu menurut saya itu masuk ke memori saya. Sehingga saya bisa bertahan ketika saya mengalami sakit kepala itu. Sampai hilang itu sakitnya. Ada 2 minggu. Saya mengalami setelah masuk rumah sakit, itu besokannya udah lebih baik, jauh lebih baik. Sampai hari ketiganya, hari Rabu saya bisa lepas oksigen. Saya mengalami itu sangat-sangat tidak enak. Tapi saya bisa bertahan
untuk tidak mengeluh, tidak mempertanyakan Tuhan. Tuhan adalah gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara, di sini saya belajar dari segala apa yang kita alami. Di sini firman katakan 1 Korintus 5 ayat 18, saya katakan lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, dalam segala keadaan, karena itu yang dikehendaki Allah. Ketika saya bertanya, Roh Kudus, kenapa si Smith ini mempertahankan, maksudnya tidak mau dioperasi? Karena begini, itu untuk menguji dirinya sendiri. Maksudnya gimana? Dia selalu mengatakan dia punya satu prinsip, percaya saja. Itu selalu perkataan yang diulang-ulang, itu udah jutaan kali. Percaya saja. Ketika ada masalah, apa yang dia pegang percaya saja. Apakah dia bertahan untuk tetap percaya sama Tuhan bahwa dia sanggup menyembuhkan diri? Jadi selama 6 tahun itu dia mempertahankan imannya. Dia sedang menguji imannya untuk dia bertahan, untuk tetap percaya sama kasihnya Allah. Itu yang dia lakukan. Dan dia bisa memenangkan peperangan itu, pertarungan itu, bahwa dia tetap bertahan percaya sama Tuhan. Jadi dari umur 70 sampai 76 tahun dia bertahan untuk tetap percaya saja. Itu hal yang sangat luar biasa. Tuhan inginkan kita semua itu hidup di dalam bersyukur senantiasa di dalam segala kondisi. Sekarang kita menghadapi banyak hal. Kita masing-masing punya yang namanya masalah. Kita masing-masing mempunyai pertarungan-pertarungan yang harus kita selesaikan. Sudahkah kita mengucap syukur? Di dalam keadaan kita saat ini sakit, di dalam keadaan kita lagi kekurangan, di dalam keadaan saya ini ketidakpastian akibat virus seperti ini, apakah kita masih bisa mengucap syukur? Atau selama ini setiap hari kita hanya mengeluh, Tuhan saya sudah doain, saya sudah berdoa bertahun-tahun, Tuhan mana jawabanmu? Atau kita mengucap syukur dan tetap bertahan dengan mengatakan, Tuhan Engkau baik, Engkau luar biasa, aku mengalami ini, aku bersyukur sekali, aku kuat, aku bisa, aku mampu. Itu yang seharusnya keluar dari mulut kita. Kemudian ketika saya bertanya, mengapa mengucap syukur? Kemudian Roh Kudus dalam diri saya ngomong seperti ini. Bagaimana engkau tahu kalau seseorang itu tetap percaya? Bagaimana engkau tahu kalau orang itu mempunyai percaya kepada kasih Allah, percaya bahwa Allah itu baik? Itu tahu dari mana? Dari mulutnya. Mulutnya apa? Yang keluar kata-katanya. Ketika kata-kata itu keluar, keluhan, omelan, mempertanyakan, pertanyaan demi pertanyaan, itu membuktikan bahwa orang itu atau kita tidak percaya. Tetapi ketika dari mulut kita selalu dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak enak, di dalam mulut dari mulut kita selalu keluar perkataan, Tuhan aku tetap bersyukur untuk hari ini. Saya masih bisa bernapas,
saya masih sehat, saya masih kuat, saya masih bisa makan. Atau setiap hari ketika kita datang kepada Tuhan, kok belum dijawab? Tuhan, saya kekurangan. Tuhan, saya belum ini. Tuhan, aduh ini gimana nih? Saya stres, saya khawatir, saya stresnya tuh gimana ini? Gitu. Dari mulut kita lah, itulah akan menunjukkan kita percaya atau tidak. Kita mengucap syukur atau tidak mengucap syukur, itulah siapa diri kita. Kita yang tahu sekarang. Sekarang kita bisa menguji, menilai diri kita. Apakah sekarang ada ucapan syukur di mulut kita? Atau kita selalu mengeluh? Mengeluh suami lah yang dikeluhin, ngomongin kesana, mengeluhkan istri lah, orang sana kesana, atau mengeluhkan situasi kondisi, mengeluhkan ini, itu, mengeluh. Kita yang tahu masing-masing seperti apa. Jadi pengalaman saya di sini saya baru mengerti. Dan ketika saya baca lagi mengenai kisah daripada Smith Wigglesworth, saya hanya bisa membayangkan ini orang luar biasa. Kalau saya nggak bisa seperti itu. 6 tahun saudara, 6 tahun sakitnya, menderitanya, dan dia harus keluarnya sendiri. Itu bisa bayangkan. Dengan apa? Dengan megang prinsip. Dia punya prinsip. Aku tidak ada satu pisau pun yang akan menyayat tubuhku. Allah yang buat tubuhku. Aku sudah selain Allah. Allah yang harus betulin. Itu hebat luar biasa. Makanya sampai dia meninggal, sekalipun dia meninggal ketika lagi ngelayat, jadi di rumah duka. dia ketika lagi berjalan, tiba-tiba blok, meninggal. Tuhan panggil dia. Dan dokter tidak, kan kalau orang meninggal seperti itu harus diotopsi. Tapi saat itu tidak diotopsi sama sekali. Jadi tidak ada pisau pun menyayat dia untuk melihat nih kenapa. Itu tidak. Dia berpegang, dia percaya sama Tuhan. Ketika dia sampai mati pun, prinsip itu Tuhan pegang. Tidak ada satu pisau pun yang bisa nempel. Dia meninggal dengan keadaan sehat. Dia meninggal dengan keadaan sehat. Itu kesimpulan dokter. Ini orang jaga diri. Kuasanya luar biasa yang Tuhan berikan sama dia, dan kesembuhan yang luar biasa. Hidupnya benar-benar hidup di dalam firman. Itu membuat dia sangat-sangat dihargai oleh Allah. Ketika dia meninggal, Tuhan cuma ambil rohnya. Saudara, kita harus bertumbuh. Jangan jadi bayi terus. Belajarlah untuk mengucap syukur. Belajarlah untuk bertahan. Belajarlah untuk bertahan, tetap percaya sama Tuhan. Tetap percaya akan kasih-Nya Allah. Itu yang harus kita pertahankan. Jadi sekarang segala keadaan, mengucap syukurlah. Itulah firman Allah katakan. Satu ayat lagi. Di Filipi 4 ayat 6 dikatakan ini, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi firman katanya, oke, kita punya kekhawatiran, kita punya masalah. Nyatakan, ngomong sama Tuhan di dalam doa, tetapi di dalam ucapan syukur. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita boleh mengutarakan sama Tuhan, tetapi mulut kita dijaga dengan apa? Dengan ucapan syukur, bukan keluhan, bukan omelan kepada Tuhan, bukan mempertanyakan Tuhan. Amin, saudara. Inilah yang Tuhan inginkan. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus, supaya kita bisa mengucap syukur di dalam segala keadaan. Kadang semakin yang sekarang gak jelas, masuk PSBB lagi.
Ekonomi akan menjadi lemah lagi. Baru mulai bangkit, itu pun sudah banyak yang KO, perusahaan banyak yang KO gitu loh. Yang tutup lah, yang di PHK. Sekarang masuk PSBB lagi. Keadaan ekonomi akan semakin tidak jelas. Ini pun kita harus sikapi. Ini pun harus kita dulu saya katakan bahwa kita harus adaptasi. Kita harus berusaha bagaimana cara mengatasinya. Kalau misalnya masalah keuangan, cari cara lain, cari pintu berkat lain. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan lagi kepada saya mengenai pintu berkat, dikasih paling pengertian. Jadi ada hal-hal yang sebetulnya Tuhan tuh sanggup membukakan bagi kita. Tapi kalau kita ngeluh, kita ngomel, kita mempertanyakan Tuhan, itu kita nggak bisa itu akan membentuk yang namanya tembok penghalang atau langit jadi tembaga, penghalang berkat. Kita yang buat, bukan Tuhan yang tidak mau beri. Tapi kita yang membuat itu tembok penghalang maupun langit tembaga. Jadi ketika saya bertanya, bagaimana kita tahu bahwa orang itu percaya? Itu dari mulutnya, dari perkataannya. Kalau dia ngegerutu, berarti dia nggak percaya. Tapi kalau dia mengucap syukur, berarti dia tetap percaya. Dan sampai berapa lama dia tetap percayanya? Ya tergantung mulutnya mengatakan apa. Kalau setiap hari dia mengucap syukur, setahun kemudian mengucap syukur, 2 tahun mengucap syukur, terus berterus, itu dia akan mengalami pertumbuhan. Sampai waktunya Tuhan bisa berikan. Tetapi kalau kita selalu ngegerutu, seminggu percaya, minggu berikut hari ketujuhnya lemah lagi, Tuhan kok begini, kok belum ada jawaban. Saya khotbah lagi, nguatin lagi. Yes, gue harus percaya. Ini seperti hari ini nih. Bertahan sampai berapa lama? Seminggu, 2 minggu. Yang bisa membuat kita bisa bertahan itu cuma satu, hubungan kita sama Tuhan. Saya kalau nggak ada hubungan sama Tuhan, saya pasti ngomel, saya pasti ngegerutu. Saya udah jaga diri, otak saya udah berpikir bahwa saya nggak akan pernah kena yang namanya virus. Tapi tetap aja kena virus. Apakah jadi sambil marah? Kok Tuhan begini sih? Kenapa sih nggak mempertahankan saya atau memproteksi saya? Saya nggak kepikiran itu. Yang sudah terjadi ya sudah. Karena saya tahu kenapanya. Karena tubuh saya lemah. Ya sudah. Berarti salah siapa? Bukan salah Tuhan lah, salah saya. Saya menyebabkan saya sakit. Gara-gara minum kopi, nggak bisa tidur. Seandainya saat itu saya nggak minum kopi berhari-hari itu, saya nggak mungkin kena. Yang saya maksud begini, kita harus bisa mengerti bahwa segala satu hal masalah terjadi, ya kita juga harus bisa ya belajar dari masalah itu dan kita beranjak untuk semakin dewasa. Jadi bertahanlah untuk tetap percaya dan tetap percaya. Supaya apa? Tidak lama jawabanmu. Kalau jawaban saya saat itu mesti ke dokter, mesti dirawat, ya sudah. Selama seminggu itu saya berdoa, saya berusaha untuk supaya Tuhan sembuhin saya, supaya saya bisa bisa balik lagi sehat. Tapi kenyataannya selama 2 minggu saya nggak bisa, ya ternyata akhirnya mesti ke rumah sakit, ya sudah gitu loh. Kalau memang cara jalannya Tuhan seperti itu, ya sudah. Saya pun tidak mempertanyakan Tuhan kenapa saya sudah berdoa kenapa saya nggak dijawab. Allah bisa memberikan dengan berbagai macam cara setiap jawaban kita. Yang penting dari kita hanya percaya, bertahan supaya kita bisa mempertahankan iman kita. Jadi kalau kita punya masalah, janganlah itu jadi bikin tembok buat kita. Tembok itu membuat Tuhan itu tidak bisa memberikan kepada kita hikmat, pengertian dan yang lain sebagainya. Karena ketutup
otak kita dengan stres, dengan tekanan itu ketutup semua. Jadi yang membuat jadi masalah itu lama tidak lama itu karena kita sendiri. Nah, saya di rumah sakit cuma 2,5 hari kok saya bisa baik lagi. 2,5 hari doang. Saya udah sehat saat itu, udah lepas oksigen. Artinya apa? Ketika misalnya kalau saat itu saya ngeluh, ngomel sama Tuhan, saya yakin akan lebih lama. Karena getting worse. Tubuh kita saya akan semakin turun. Tetapi virus ini harus dilawan dengan namanya iman, dengan namanya kepercayaan, dengan namanya semangat. Dan akhirnya saya tetap mempertahankan itu. Dan akhirnya saya hanya sebentar saya bisa lewatin. Jadi saudara-saudara, yang membuat ini lama atau cepat tergantung keputusan kita. Masalah kita Tuhan berikan hikmat untuk penyelesaian yang gimana. Kita mendapatkan pintu-pintu lagi. Pintu-pintu jawaban itu tergantung kitanya. Tuhan punya waktunya. Dan kita tidak tahu waktunya. Yang dibutuhkan hanya kita adalah percaya. Tuhan memberikan waktunya untuk kesembuhan si Smith Wigglesworth itu 6 tahun. Itu waktunya Tuhan secara total membersihkan. Kenapa? Supaya memberikan seperti contoh. Contoh atau teladan bagi orang-orang Kristen sama seperti saya. Ketika saya membaca kisah itu. Bahwa dia bertahan selama 6 tahun. Ini adalah orang yang tidak mengeluh dan berdoa tidak jemu-jemu, mempertahankan imannya, tetap percaya sama Tuhan. Jadi ini contoh yang Tuhan buat 6 tahun ini sebagai teladan buat kita. Itu yang membuat saya tuh bisa bertahan karena saya membaca itu membuat saya ini sebagai contoh yang luar biasa. Nah, saudara sekalian, hari ini setelah mendengar ini, saat ini kita mengalami apa? Mulailah menjaga mulut kita. Selalulah mengucap syukur. Mengucap syukur. Dapat uang, tidak ada yang terjual atau kejual cuma satu doang. Mengucap syukurlah. Karena saya yakin ketika kita mengucap syukur, Tuhan tentu sudah punya jawaban bagaimana cara menyelesaikan masalah kita. Tetapi bertahanlah. Punya hubungan sama Tuhan. Maka kita akan punya mulut yang selalu bersyukur. Kalau kita gak punya hubungan sama Tuhan, pasti akan Kristen yoyo. Minggu naik, Senin turun. Atau hari Rebonya. Dipus dulu naik lagi, baru naik lagi. Kemudian setelah hari biasanya turun lagi. Kapan kelar itu masalah? Jadi saya berharap kita semua belajar. Saya pun belajar dari sini. Iman saya harus makin naik. Iman saya harus makin naik. Saya harus bisa bertumbuh. Demikian kita semua, jemaat Mahanaim. Saya tahu sebagian dari kalian itu imannya turun. Kenapa bisa turun? Karena tidak dipertahankan. Kenapa tidak dipertahankan? Karena tidak punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Akhirnya gak bisa dipertahankan. Tapi kalau kita punya hubungan sama Tuhan, pasti bisa bertahan. Amin. Bertobatlah. Tetap percaya sama Tuhan. Dan carilah Tuhan terlebih dahulu. Amin. Oke, saudara sekalian, demikian firman Tuhan. Saya berharap kita semua sehat, jaga diri, hidup di dalam damai, di dalam ketenangan, ketentraman bersama Tuhan. Kita tidak, untuk selama ini kita akan gereja belum akan dibuka, jadi saya akan online terus sampai nanti waktunya. Kita belum tahu seperti apa. Ya, yang penting dari kita adalah jaga diri kita,
pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, tubuh harus sehat. Itu yang harus kita lakukan selama masa pandemi ini yang belum selesai. Jadi berhati-hatilah. Amin. Oke. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu membuat kami disadarkan bahwa Engkau mencari orang-orang yang mau tetap bersyukur di dalam segala keadaan, di dalam segala kejadian, pengalaman, atau apapun juga Tuhan. Karena itu adalah kehendak-Mu, itulah keinginan-Mu, itulah kemauan-Mu. Artinya apa? Kami harusnya menuruti firman-Mu, karena itu kehendak-Mu. Jadi buat kami bisa bertahan untuk selalu mengucap syukur di dalam segala keadaan yang saat ini saya alami. Untuk selalu mempercayai akan kasih-Mu Allah yang tidak pernah meninggalkanku, yang selalu akan memberikan jawaban-jawaban dalam hidupku. Engkau adalah Allah yang baik, Engkau adalah Allah yang luar biasa, Engkau adalah Allah yang sanggup. Karena Engkau adalah Allah, bukan manusia. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini bukan cuma hanya sampai hari Minggu saja, tetapi ini bisa bertahan sampai kami dipanggil oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Demikianlah firman Tuhan saudara sekalian. Biarlah kita bisa ketemu lagi nanti minggu depan di jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.